Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Semangat! Nah, anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan 2 mengenai materi tari. Materi-materi ini, tari ini sebelumnya pernah kalian pelajari di kelas jenjang sebelumnya, ya kan? Kelas 5 ataupun kelas 4. Di kelas 6 ini kita hanya mengulas kembali apakah tari itu dan unsur-unsurnya. Yuk disimak. Sebelumnya kita mengenal apa pengertian tari itu. Pasti kalian sudah tahu ya, atau pernah menonton sebuah pertunjukan tari. Tari adalah gerak badan secara berirama yang senantiasa melibatkan unsur anggota badan manusia. Mulai dari anggota badan kepala, kemudian leher, pundak, kemudian tangan, jari-jari, pinggul, kaki, nah semuanya ikut bergerak. Unsur utamanya adalah gerak. Maka dari itu tari adalah unsur utamanya adalah gerak, maka semuanya anggota tubuh kita juga bergerak. Nah, anak-anak, gerak tari merupakan salah satu unsur utama pada tari. Gerak tari ada berbagai macam. Apa saja toh gerak tari itu? Gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, kemudian gerak tari kreasi baru. Gerak tari klasik adalah gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Nah, selain mengikuti pola-pola gerakan tertentu, contohnya gerakan tari klasik yaitu adalah tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu gerak tari kerakyatan. Apa sih gerak tari kerakyatan itu? Merupakan gerakan yang menirukan kegiatan manusia dan emosi manusia. Bisa juga gerakan hewan ya, perangaian hewan. Nah, contohnya gerakan itu adalah tari reog, kemudian tari ketuk tilu. Nah, itu ya anak-anak. Kita lanjut ke gerak tari kreasi baru. Namanya kreasi baru berarti dari yang pembaharuan, dari tari yang sistemnya adalah pembaharuan, yang sudah memperbaiki tari yang sudah ada. Misalnya gerakan tari ini adalah tari saman, kemudian tari kecak, tari saringgi. Itu ya anak-anak. Tari saman dari mana? Dari Aceh. Oke, dari tari kecak dari Bali. Lanjut. Pola lantai. Dalam tari terdapat pola lantai anak-anak. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui satu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Jadi tidak terlalu monoton. Hanya satu pola lantai tapi bisa menjadi pola lantai bermacam-macam. Dalam gerak tari, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Apa saja? Yuk kita perhatikan contohnya berikut ini. Nah, anak-anak, itu adalah contoh pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola lantai garis lurus ada pola lantai horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segi 4, segi 5, dan segitiga. Sedangkan pola garis lengkung terdapat pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Ini ya anak-anak yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Nah, kita bahas tari tunggal terlebih dahulu.
Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penarinya, tetapi dilakukan secara bersamaan. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Contoh tarinya apa saja? Ya, contohnya adalah jaipong dan tari topeng kelana. Dan lain-lain ya, kalian boleh cari di internet ataupun buku untuk referensi tari tunggal, apa saja tari-tarinya. Untuk berikutnya adalah tari berpasangan. Merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai apa yang digunakan? Yaitu dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal itu adalah tari serampang 12. Kemudian tari payung juga bisa. Yuk kita lanjut lagi ke tari berkelompok. Yaitu tari berkelompok. Adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, ataupun melengkung. Nah, contoh tari berkelompok adalah tari piring dan tari lego-lego. Nah, anak-anak, demikian yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini berkaitan tentang tari. Semoga bermanfaat anak-anak. Ustazah akhiri, semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa dibaca ringkasan dan dikerjakan tugasnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.